Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Nah, selamat pagi semuanya ya. Pada hari ini apa kabarnya? Iya, baik ya, alhamdulillah. Nah, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar kerjasama dalam diskusi. Ya, kalian pasti pernah melakukan diskusi di sekolah, ya. Misalnya diskusi dalam kerja kelompok, ya, atau berkelompok. Apa yang kalian diskusikan? Misalnya tentang suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru kalian. Nah, dalam diskusi pasti ada yang namanya bertukar pendapat, ya kan? Iya, pendapat kita belum tentu diterima oleh teman, tetapi kita harus saling menghargai pendapat, ya, sesuai dengan Pancasila sila yang keempat. Nah, diskusi itu apa? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah ya, pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Ya, misalnya tadi di sekolah bahas tentang tugas kelompok. Nah ya, bertukar pendapat. Ya, pendapat itu tidak selalu diterima oleh teman, ya. Maka kita harus lapang dada jika pendapat kita tidak diterima oleh teman. Tapi kita harus menghargai dan bertanggung jawab atas keputusan yang didapatkan dari hasil diskusi, ya. Diskusi itu merupakan bentuk kerjasama, ya, karena dilakukan oleh orang banyak dan satu tujuan. Nah, tujuannya misalnya di sekolah tadi untuk menyelesaikan tugas. Tujuannya sama ya? Ya sama. Nah, dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat, ya, sesuai dengan Pancasila sila yang keempat, ya. Nah, contohnya ini manfaat saling menghormati pendapat dalam diskusi, ya. Supaya apa sih menghormati pendapat? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan, ya, supaya tidak pecah belah, tetap berteman, ya. Yang kedua, menambah pengetahuan. Nah, ya, menambah pengetahuan kita. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan, ya. Semakin banyak yang berpendapat, tentu semakin cepat untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Nah, ya, jika kita bisa menghargai pendapat teman, maka orang lain juga akan menghormati kita. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah ya, tentu pendapat hasil musyawarah atau hasil diskusi itu sudah dipikirkan baik-baik, dan yang pasti hasil diskusi itu adalah yang terbaik, ya, kesimpulan yang terbaik, yang adil. Nah, yang selanjutnya menari dengan iringan alat musik, ya. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik, ya. Tari kalau nggak ada alat musiknya, kalau nggak ada lagunya pasti kurang indah, ya kan? Jadi menari itu biasanya selalu diiringi dengan iringan dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik itu disesuaikan dengan lagu yang ada, ya. Biasanya kalau lagunya lagu daerah, alat musiknya juga alat musik tradisional, misalnya gendang atau gamelan dan lain sebagainya. Kalau lagunya lagu yang kekinian, biasanya diiringi dengan band atau gitar, ya, dan lain sebagainya, sesuai dengan musiknya atau lagunya. Nah, contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari ada gendang, ya. Kalian pasti pernah melihat gendang, ya. Gendang pasti selalu ada dalam alat musik gamelan Jawa, ya. Gendang itu terbuat dari kulit kambing atau sapi.
Ya, gendang ditabuh dengan cara dipukul. Ketika bergetar, maka akan menghasilkan bunyi. Yang kedua, tamborin. Nah, ini juga ya, tamborin, pengiring tradisional. Ada marakas ya, yang di dalamnya ada butiran-butiran. Ya, ketika digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Nah, ini dia. Yang keempat ada gamelan. Gamelan berarti satu set alat musik tradisional dari Jawa. Ya, ada kendang, gong, kempul dan lain sebagainya. Lengkap di situ. Nah, sekarang contoh iringan alat musik untuk mengiringi lagu lir-ilir. Ya. Iringan untuk gerakan yang pertama, tarian gerakan yang pertama itu hitungan 2 kali 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ulangi lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kendang, ada kendang sama kentong, kentongan tuh ya. Hitungan 1 ya. Itu 2 pukulan kendangnya, dong dong, tapi kentongnya belum bunyi. Hitungan 2 kentongnya 1 pukulan, tong. Nah, berarti dung dung tong, dung dung tong, dung dung tong, dung dung tong. Nah, itu ya, itu iringan gerakan 1 ya. Gerakan 2 sama 2 kali 8 ada. Sekarang ditambah lagi gendang, kentong sama itu icik-icik, apa namanya itu ya, icik-icik ya. Jadi kendangnya 1 dong, terus kentongnya 1 hitungan kedua. Jadi kendang bareng sama icik-icik, icik-iciknya 2 kali, kendangnya sekali, kentongnya di hitungan kedua, dan icik-icik juga. Kalau icik-icik selalu dibunyikan ya. Jadi nanti akan menghasilkan perpaduan musik yang indah ya. Itu gerakan 3 dan 4 ada sama ya, tapi hanya perhitungannya yang berbeda. Di hitungan 1 hanya kendang 2 kali. Hitungan 2 ada kentong dan icik-icik. Icik-iciknya panjang ya. Dan seterusnya. Gerakan 5 2 kali 8 sama, hanya cara memainkannya dalam hitungan yang berbeda. Ya, nanti ini kalau misalnya sudah masuk sekolah bisa kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, itu ya tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan ya. Pak Guru berharap nanti kita kalau masuk bisa mempraktekkan iringan lagu tarian lir-ilir tadi ya di sekolah secara bersama-sama ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti sedia kala. Amin ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.